Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran matematika bersama saya Ibu Vicky. Materi yang akan dipelajari adalah fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk pecahan di mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh berbentuk konstanta. Itu fungsi rasional. Jadi kalau dalam bentuk umumnya fungsi rasional adalah fx sama dengan px per qx, di mana px dan qx-nya adalah fungsi, qx tidak boleh sama dengan 0 dan qx-nya bukan fungsi konstan. Itu untuk bentuk umum dari fungsi rasional. Nah, untuk yang dipelajari di kali ini itu hanya ada dua bentuk. Yang pertama adalah fx sama dengan k per ax plus b, dengan k merupakan fungsi konstanta, ax plus b nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah berbentuk fx sama dengan cx plus d per px plus q, dengan px ditambah q nya juga tidak boleh sama dengan 0. Itu untuk fungsi rasional yang akan dipelajari. Selanjutnya kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi rasional. Untuk menggambar grafik fungsi rasional, langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama adalah menentukan asimtot datar atau fx, di mana fx-nya sama dengan cx plus d per px plus q, maka asimtot datarnya bisa diperoleh dengan rumus y sama dengan c per p. C itu adalah koefisien dari x untuk pembilang, P adalah koefisien dari X dari penyebut. Jadi rumus dari asimtot datar Y sama dengan C per P. Kemudian untuk menentukan asimtot tegak di mana fungsinya berbentuk Cx plus D per Px plus Q adalah X sama dengan min Q per P. Jadi digunakan dari penyebutnya yaitu Q per P, di mana itu bernilai negatif. Kemudian yang ketiga, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kemarin juga sudah dipelajari bagaimana cara menentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X diperoleh dengan cara memasukkan nilai Y-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y yaitu dengan memasukkan nilai X sama dengan 0. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan beberapa titik bantu jika diperlukan. Jadi setelah kalian melakukan langkah pertama, 2, dan ketiga, kalian menggunakan tabel titik bantu untuk memudahkan menggambarnya. Kemudian yang kelima, langkah yang terakhir adalah menggambarkan titik-titik tersebut ke dalam diagram Kartesius. Nah, sekarang langsung ke dalam contohnya. Gambarlah sketsa grafik fungsi Gx sama dengan 2x plus 4 per x, di mana x-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian setelah digambarkan, tentukan daerah hasilnya. Nah, karena tadi langkah-langkahnya sudah Ibu jelaskan di depan, yaitu langkah yang pertama adalah menentukan asimtot datar. Menentukan asimtot datar yaitu dengan rumus Y sama dengan C per P, di mana C itu adalah koefisien dari X pembilang dan P-nya itu koefisien dari X penyebut. Nah, di situ sudah kelihatan C-nya itu bernilai 2, kemudian D-nya bernilai 4, kemudian P-nya bernilai 1, dan Q-nya sama dengan 0. Nah, karena asimtot datar, maka rumusnya adalah Y sama dengan C per P, maka diperoleh 2 dibagi 1, hasilnya sama dengan 2. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan asimtot datar, maka kita menentukan yang namanya asimtot tegak. Nah, untuk asimtot tegak itu rumusnya adalah min Q per P, di mana Q-nya itu adalah 0, tadi sudah diperoleh Q-nya 0, P-nya itu adalah 1, maka diperoleh min 0 per 1, hasilnya 0. Maka asimtot tegaknya itu X sama dengan 0. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X maka Y-nya disama dengan 0, maka kita peroleh Fx sama dengan 2X ditambah 4 per X. Kemudian kita memasukkan 0. Di sini kelihatan ya, di sini ada 0 dimasukkan sama dengan 2X plus 4 dibagi X. Maka kita kalikan silang, 0 dikali X hasilnya 0, 2X plus 4-nya hasilnya 2X plus 4. Nah, kemudian min 4
kita pindahkan diperoleh dari 0 dikurangi 4, jadi 4 yang ini kita pindah jadinya min 4 sama dengan 2x, maka x-nya diperoleh min 4 dibagi 2, ketemu x sama dengan negatif 2. Untuk sumbu y-nya itu diperoleh x sama dengan 0, nah karena diperoleh 4/0 maka tidak memiliki titik potong terhadap sumbu y, itu untuk titik potong. Nah selanjutnya kita teruskan lagi beberapa titik bantu, ini diperoleh. Nah selanjutnya langkah yang keempat adalah kita menentukan beberapa titik bantu. Misalkan ibu ambil di sini nilai x, kemudian kita cari nilai y, kemudian titiknya x, y gitu ya. Nah x-nya misal ibu ambil min 4, kemudian min 4, min 1, kemudian 1, 2, dan 4. Nah, maka setelah kita menentukan x-nya, kita harus mencari nilai y dengan memasukkan ke dalam fungsinya. Tadi kan fungsinya adalah fx gitu ya. Sama dengan 2x plus 4 dibagi x. Nah, kita memasukkan satu persatu dari nilai x-nya. Misal yang min 4, maka kita memasukkan 2 kalikan min 4 ditambah 4 dibagi min 4. Oh, 2 dikalikan min 4 adalah min 8, ditambahkan 4 hasilnya min 4 dibagi dengan min 4. Oh, ketemunya adalah y-nya 1. Maka di sini nanti ketemu titiknya min 4,1. Nah, kemudian untuk x sama dengan min 1 langkahnya sama, jadi kita masukkan 2 dikali min 1 gitu ya. Kemudian ditambah 4 dibagi dengan min 1. Nah, 2 dikalikan min 1 adalah min 2 ditambah 4 hasilnya 2 dibagi 1, ketemunya 2. Nah, nanti ketemu titiknya adalah min 1,2. Nah, selanjutnya yang 1 juga sama, kita hitung 2 kali 1, 2, 2 ditambah 4, 6, 6 dibagi 1 hasilnya 6. Oh ya, ini dibagi min 1 ya, hasilnya min 2, salah, mohon maaf. Ini ketemunya min 2, nah gini. Nah, kemudian ini berarti ketemu 1,6. Nah, selanjutnya yang 2 juga sama, 2 dikali 2, 4, 4 ditambah 4, 8, dibagi 2 hasilnya 4. Nah, ketemu titiknya adalah 2,4. Nah, selanjutnya yang 4 juga sama, 2 dikalikan 4, 8, 8 tambah 4, 12, dibagi 4, ketemunya 3. Maka ketemu titiknya 4,3. Nah, setelah itu, setelah kalian sudah membuat tabel titik bantu, maka kalian langsung ke langkah selanjutnya, yaitu menggambarkan titik-titik tersebut ke dalam diagram Kartesius. Nah, nanti titiknya akan ketemu ini. Yang tadi kan titik yang pertama adalah min 4,1. Nah, ini di sini titiknya min 4,1 gitu ya. Kemudian ada lagi min 1, min 2. Nah, min 1, min 2 berarti di sini. Nah, kemudian ada lagi 1,6. Nah, ini enggak kelihatan ya 1,6-nya. Kemudian 2,4. 2,4 berarti yang ini. Kemudian yang terakhir adalah 4,3. Nah, di sini. Nah, setelah selesai, maka akan terlihat grafik atau kurvanya. Kurvanya ini yang garisnya berwarna hijau. Nah, kalau sudah bisa menggambar grafiknya, maka kita bisa melanjutkan mencari daerah hasilnya. Kalau kita lihat tadi asimtot tegak dan asimtot datarnya, asimtot tegaknya itu ada di Y sama dengan 2 ya. Jadi ada garis ini yang Bu Vicky putus-putus yang ini. Ya, ini adalah asimtot datarnya. Nah, asimtot tegaknya itu tadi Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti yang ini asimtot tegaknya. Nah, untuk menentukan daerah hasil, karena kita melihatnya dari sumbu Y, maka tadi kan tidak boleh melewati
Y sama dengan 0, maka daerah hasilnya akan berbentuk Y tidak boleh sama dengan 0, di mana Y-nya itu elemen bilangan real. Gitu. Kalau untuk daerah asalnya, karena tadi asimtot datarnya adalah Y-nya sama dengan 2, maka nanti ketemu. Gitu. Itu untuk daerah hasilnya. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu menentukan persamaan grafik fungsi rasional. Untuk menentukan persamaan grafik fungsi rasional, langkah-langkahnya ada 5 juga. Yang pertama adalah menentukan asimtot datar dan asimtot tegak fungsi rasional, kemudian menentukan bentuk umum persamaan grafik fungsi, kemudian menentukan nilai A, B, dan K jika bentuknya fx sama dengan K per AX plus B, atau nilai C, D, P, dan Q jika bentuknya fx sama dengan CX plus D. Nah, kemudian ini maaf ada kesalahan di sini. Nah, kemudian tinggal mensubstitusikan nilai A, B, K ke dalam fungsinya tadi yang K per AX plus B, atau nilai C, D, P, dan Q-nya jika bentuknya fx sama dengan CX plus D per Px plus Q. Jadi ini bukan langkahnya ya, yang 4 dan 5, maaf ada kesalahan. Nah, selanjutnya langsung kita ke contoh soalnya. Kita lihat dulu, perhatikan grafik fungsi rasional berikut. Nah, di situ udah kelihatan tuh. Ternyata kalau kita tarik garis, maka untuk yang tegak itu ada di ini ya, X sama dengan 2. Kemudian untuk yang datarnya adalah yang ini, garis ini, sumbu X-nya atau Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka nanti kelihatan untuk menentukan asimtot datar dan asimtot tegak, kemudian pertanyaannya menentukan daerah asal, daerah hasil, dan yang terakhir persamaan grafik fungsi rasional. Untuk asimtot datarnya kan tadi Bu Vicky udah gambarkan ya. Asimtot datarnya itu berarti Y-nya sama dengan 0. Itu untuk asimtot datar. Jadi yang garis mendatar ini, maka Y-nya sama dengan 0. Untuk asimtot tegaknya, maka kita ngelihatnya yang garis lurus ini, yang berdiri ini, yang di sini. Nah, yang ini asimtot tegak, yang ini asimtot datar. Nah, maka di situ karena berada di X sama dengan 2, maka asimtot datarnya adalah X sama dengan 2. Nah, kemudian cara menentukan daerah asal dan daerah hasil. Daerah asal itu dilihat dari asimtot tegaknya, kalau daerah hasil dari asimtot datar. Nah, tadi daerah asal itu asimtot tegaknya kan X sama dengan 2. Jadi dengan kata lain, grafiknya itu tidak akan menyentuh di X sama dengan 2. Maka untuk daerah asalnya kita bisa menuliskannya yaitu X, di mana X-nya tidak boleh sama dengan 2, X elemen bilangan real. Itu untuk daerah asal. Sedangkan untuk daerah hasil kita melihatnya dari asimtot datar. Nah, kalau dilihat dari asimtot datar tadi kan Y-nya sama dengan 0, maka grafik itu tidak akan menyentuh di Y sama dengan 0, sehingga daerah hasilnya adalah Y, di mana Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu untuk daerah asal dan daerah hasil. Jadi diingat-ingat, daerah asal itu asimtot tegak, daerah hasil itu asimtot datar, dilihat dari asimtotnya. Nah, kemudian pertanyaan di selanjutnya yaitu menentukan persamaan grafiknya. Nah, kalau kalian melihat dari grafik tersebut, karena asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0, maka bentuk dari persamaan grafiknya itu bentuknya adalah Fx sama dengan K per Ax plus B. Karena bentuknya adalah K per Ax plus B, maka yang harus kita cari adalah nilai K, nilai A, dan nilai B-nya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita akan belajar dari slide selanjutnya, yaitu grafiknya tadi memiliki asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2. Padahal kita tahu cara mencari asimtot tegak itu rumusnya adalah min B per A. Nah, karena mencari rumusnya adalah min B per A, maka diperoleh min B per A sama dengan 2, maka B-nya sama dengan min 2A. Itu menjadi persamaan yang pertama. Kemudian pada gambar grafik juga terlihat jika grafik tersebut melalui titik 0,-1 tadi ya.
grafik ini melalui titik 0,-1 di sini nih titiknya. Nah, maka kita juga bisa memperoleh di persamaan yang kedua dengan memasukkan nilai 0,-1 itu ke dalam fx-nya. 0-nya jadi x gitu ya, -1-nya jadi y. Nah, memasukkannya berarti fx sama dengan k per ax plus b. Fx-nya kita ganti dengan -1, kemudian x-nya kita ganti dengan 0, maka sama dengan k per a kali 0 ditambah b. A kali 0, 0, 0 ditambah b hasilnya b. Maka -1 sama dengan k per b. Nah, kemudian kita kalikan silang, -1-nya kita kali b, k-nya kalikan 1. Maka ketemu k sama dengan -1b atau k sama dengan -b, jadi persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya dari persamaan 1 dan persamaan yang kedua diperoleh K sama dengan -b sama dengan, kan tadi B-nya itu sama dengan -2, maka diperoleh -2, maka K-nya sama dengan -b sama dengan 2A. Kemudian jika A-nya 1, maka B-nya sama dengan -2A, B sama dengan -2 kali 1, maka sama dengan -2. Kemudian sedangkan K-nya tadi kan ketemunya sama dengan 2A, maka 2 dikali 1 hasilnya 2. Sehingga diperoleh persamaannya, kita tinggal substitusi nilai A, nilai B, dan nilai K-nya ke dalam fungsinya. A-nya tadi adalah 1, kemudian B-nya adalah tadi -2, K-nya adalah 2. Nah, fungsinya tadi K per AX ditambah B. Maka Fx sama dengan K-nya tadi 2, A-nya tadi 1, B-nya adalah -2. Maka ketemu 2 per X min 2. Jadi persamaan grafik fungsi rasional tersebut adalah Fx sama dengan 2 per X min 2. Nah, itu untuk materi hari ini. Jadi materinya tentang fungsi rasional. Silakan kalian pahami video berikut. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan untuk bertanya. Bisa lewat WA Ibu atau menuliskan di kolom komentar. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.